welcome back to Bakwan Podcast. Bacotan kebanyakan wanita. Bersama kita lagi nih, dua host kece yang akan menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Selalu dengerin bacotannya, Christy dan Patrice. Woohoo. Apa kabar? Bakwan jawabin bacotan. Kabarnya luar biasa, agak-agak dingin. Oh, sudah winter ya di sana ya? Yes. Gimana di Jakarta? Masih panas? Masih tidak jelas ya. Oh, tidak jelas arahnya Tidak kemana. jelas. Kadang badai, kadang gersang. Gue nggak ngerti. Oke. Hari ini kita mau spesial jawabin beberapa pertanyaan yang belum sempat kita jawab dari Bakwan Jawabin Bacotan episode bulan lalu. Betul. Dan ada beberapa pertanyaan tambahan juga. Tapi sebelum itu Patricia mau disclaimer. Karena sekali lagi bahaya kalau misalnya tidak ada disclaimer. Baik. Walaupun ini segmen favorit kita ya. Yoi. Oke. Ini tempatnya kita ngebacot. Beneran ngebacot. Literally. Oke, disclaimer dulu teman-teman. Semua yang kita omongin di Bakwan Podcast itu cuman pendapat pribadi kita aja dan tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pandangan kita masing-masing aja. Jadi jangan baper ya teman-teman. Kalau ada yang kurang pas, kritik dan juga saran bisa DM aja ke Instagram @bakwanpodcast. Kita terbuka banget untuk kritik dan juga saran kalian. Semoga obrolan kami di Bakwan Podcast itu bisa jadi pelajaran yang bermanfaat untuk Bakwan Insiders. Thank you. Thank you. Oke, hari ini kita mau bahas ada berapa nih? 8 pertanyaan dari Bakwan Insiders. Dari yang absurd sampai yang kayaknya gue juga pernah ngalamin sih beberapa. Nah, dimulai dari pertanyaan pertama. Ini agak lucu ya kalau kalian udah lihat postingan kita sebelumnya yang di carousel. Ini agak gue pernah ngalamin ini gitu. Pertanyaannya adalah pernah gak di unfollow orang dalam kurung cowok di Instagram tapi ternyata itu ceweknya yang unfollow lu? Apa yang lu pikirin saat itu? Pernah gak? Bisa both side menurut gue ya. Bisa both side. Bisa kita ngomong dulu yang insecure nih. Bisa nih emang nih cewek insecure aja. Literal maksudnya simply dia insecure sama lu. Mungkin dia nggak mau ada mantan cowoknya. Cowoknya itu masih follow-followan sama mantan. Nah itu bisa jadi. Nah yang kedua itu bisa jadi salah dua-duanya, ngerti gak? Jadi emang ada kasus aja nih di balik kalian berdua yang cilik-cilik memperebutkan mungkin cowok ini mungkin gitu. Cowoknya gatel apa gimana? Nah iya begitu. Bisa jadi ya. Jadi ada triggernya, bisa jadi ada triggernya. Cowoknya mungkin masih ngechat sama. Yes. Kalau itu kan possible ya kayak gitu ya. Mungkin si cowoknya yang gatel atau si ceweknya yang gatel, ini yang masih chat-chatin. Akhirnya kan ya dibanding si ceweknya yang sekarang ini dibanding nanti gue banyak berantem soal beginian, udah gue unfollow aja. Ya bisa juga begitu. Nah ini kan kita tidak tahu yang seperti apa. Kalau yang apa yang lu pikirin saat itu jujur, kalau gue sih tidak pernah merasakan soalnya. Atau gue juga cuek karena orangnya gue lumayan cuek sih. Jadi kayak ayo udah bodo amat deh, lu mau apa gue serah, gue gitu. Bagus gitu, udah gak usah follow gue gitu. Kalau lu gimana, kan lu pernah nih di posisi lu di posisi yang mana nih gitu. Nah kenapa gue bisa bilang gue pernah, karena gue bukannya ngepoin followers gue ya, maksudnya gue ngitungin followers gue, enggak kayak gitu. Itu tuh kejadiannya karena gue inget banget nih orang sebenarnya udah follow gue, tapi nggak tahu kayak selang beberapa waktu kok dia follow gue lagi. Kelihatan dong di notif paling atas. Terus akhirnya gue yang kayak, lah kenapa nih? Terus gue iseng kayak karena
karena gue juga maksudnya dulunya suka ngobrol gitu ya. Terus ya udah pas dia tiba-tiba follow gitu, gue tanya dong, kenapa lu tiba-tiba follow gue lagi? Bukannya waktu itu kita udah follow-followan ya? Gue tanya gitu. Terus ya maksudnya gue tahu karena itu ceweknya karena dia yang ngomong. Oh, dia ngomong. Jadi saat pas jadi saat dia unfollow itu dia masih sama pacarnya dulu lah. Pas dia unfollow gue. Terus padahal saat itu tuh kita bener-bener PDKT juga enggak. Terus maksudnya bener-bener yang kayak teman-teman aja gitu. Ngobrol pun juga jarang di sosmed. Oh, ya berarti jadi aneh aja gitu. Ya. Temenan aja kalau iya. Terus gue nanya dong, kenapa lu tiba-tiba follow gue lagi? Biasa, dia bilang gitu. Hah, biasa apa? Apa itu? Ya itu biasa dulu di unfollow cewek gue waktu itu login akun Instagram gue deh bang. Oke. Kenapa nih? Masalahnya nih gini ya, maksudnya masalahnya ini cowok pun tipe gue juga bukan. Ya, kenapa lu takut nih? Gua nggak ngapa-ngapain, cuman ngobrol doang. Tapi kan ngobrolnya pun kan itu saat lu dan dia itu kan single toh. Nah itu masalahnya. Gue tuh gini ya, prinsip gue ketika nih orang gue lihat di Instagram siapapun deh, misalnya ada cowok misalnya ngechat gue lah gitu ya. Dulu tuh sering banget tuh cowok-cowok yang gatel pas gue masih single. Terus pas masih Instagram gue personal brandingnya nggak kayak sekarang. Dulu tuh banyak tuh yang ngechatin kayak pas gue ngeliat profilnya, ih udah ada cewek gatel banget anjing. Itu kalau gue udah lihat ada cewek di profilnya, gue nggak akan bales. Nggak akan gue bales. Atau minimal gue ya udah balasnya seadanya. Kalau misalnya dia nanya apa, ya udah gue jawab apa gitu. Berarti ini yang pertama, kriteria pertama. Yang tadi insecure kali ya, orang insecure. Itu juga lagian kan ngobrolnya udah lama, bukan yang baru banget. Kalau misalnya ini terjadi di kalian, take away dari gue sih, cewek insecure itu bukan salah lo. Tapi kalau misalnya memang cowoknya gampang diatur buat kayak ngapus koneksi, biarpun kalian tuh temen gitu ya, tanpa nanya dulu gitu, berarti memang ya udahlah dua-duanya nggak beres. Ya, gitu sih. Gitu. Ya bisa diselami lagi untuk responsnya. Nah kan kita kan nggak tahu kalian tuh yang di posisi mana, yang bagian tadi gitu. Maksudnya emang si cewek itu yang insecure atau emang yang si cowoknya ini yang cacetin lu gitu. Kan nggak tahu. Jadi silakan be wise aja gitu. Okay. Lanjut kali ya. Lanjut. Pertanyaan kedua, tolong dibacain Pat. Cara menghadapi orang NPD dan punya gangguan mental, Kak. Bentar ya, NPD itu emang gangguan mental kan? NPD sama dengan gangguan mental kan? Harusnya sih iya ya. Harusnya iya ya, menurut pengertian orang awam gue, maksudnya pengertian awam gue, NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Itu adalah mental. Gangguan mental juga salah issue, satunya. Iya. Nah mungkin dari yang nonton, siapa tahu kalian ada yang jurusan psikologi atau mungkin psikolog dan psikiater lah boleh. Coba edukasi kita soal NPD juga ya, gitu. Oke. Menurut pengetahuan unprofesional gue. Betul. Kita bukan psikolog. Kita bukan psikolog. NPD sama dengan gangguan mental, dan menurut gue case-nya ini lumayan berat ya. Lumayan berat. NPD itu ciri-cirinya, gue pernah menghadapi orang NPD tapi bukan pasangan. Oh baik. Emang mantan lo itu bukan yang abuse itu masuknya NPD? Nggak tahu sih, gue kan bukan psikolog yang menganalisa. Betul. Kayaknya dia bukan NPD, dia lebih ke bipolar. Kayaknya.
kayaknya. Kalau NPD itu ya, setahu gue, ciri-cirinya adalah dia itu selalu mau merasa dia yang paling tahu, dia yang paling benar, dia yang paling hebat di situ. Superior lah. Superior. Semua tuh harus tentang dia deh pokoknya. Kalau misalnya lagi marah, nih orang-orang NPD, pasangannya tuh harus paham, karena yang gue tahu nih ya, orang NPD yang gue pernah tahu itu, gue kan tahu di kantor gue sebelumnya ya, dan kebetulan gue melihat tuh behavior dia dan pasangannya dia, karena itu juga di satu ini kan, suami istri lah. Gue lihat itu, maksudnya kelakuan mereka gimana. Istrinya yang lebih kayak manut, mengalah. Kalau misalnya tidak mengalah, si cowoknya akan kayak gimana sih, kayak lo kesel sendiri, ngerti gak? Kalau misalnya lo nggak bener, lo nggak merasa orang ngelihat lo bener, lo yang kayak mau nge-push terus kalau lo bener gitu. Dan semuanya harus sesuai dengan apa yang dia omongin. Agak susah sih ya. Kalau sebagai pasangan, kalau gue sebagai rekan kerja saat itu, karena gue udah enak banget ya, cara gue menghadapinya itu kayak yang pernah gue mention di episode podcast sebelumnya. Orang NPD itu senjatanya adalah kalian jangan ladenin. Gitu sih. Itu yang bikin mereka makin gila. Benar. Kalau itu kan gue sebagai partner ya, maksudnya partner kerja ya, saat itu yang gue udah enak banget, ya udah gue nggak ladenin, nggak ada efeknya lo di hidup gue gitu, ngapain gue ngikutin lo gitu. Tapi kalau sebagai pasangan gue nggak tahu sih, maksudnya gue belum bisa memberikan jawaban yang sebaik mungkin karena gue nggak pernah ngerasain. Oke, gue juga nggak pernah merasakan, cuman mungkin yang bisa gue kasih bukan solusi lah ya ini ya, bukan, maksudnya ya masukan aja sih. Masukan aja gitu. Kalau kalian di posisi pasangan yang pacaran itu dan belum menikah, lebih baik sih kayaknya tidak usah lanjut kalau gue boleh bilang gitu, karena sangat melelahkan pacaran dengan orang NPD itu. Dan juga satu lagi, orang-orang NPD ini maksudnya bukan tanggung jawab kalian untuk kalian tuh menenangkan mereka, ya nggak usah. Benar. Gitu. Maksudnya kalau emang mereka juga biasanya sih orang NPD nggak tahu ya kalau mereka tuh NPD gitu. Jadi paling ya sebelum putus dibilang lu NPD, lu mending ke psikolog atau psikiater deh gitu. Gitu. Iya, itu kan cara gampangnya sih, maksudnya ya udah lu nggak usah buang waktu. Cuma kan memang ada ya beberapa case orang, misalnya dia punya consider lain gitu ya untuk melanjutkan hubungannya. Mungkin wise-nya ya, ini menurut gue so wise aja gue. Mungkin kalian bisa coba ini sih, kayak ke couple consultation gitu, kayak ke psikolog buat konsultasi. Biar biar masing-masing tuh aware. Tapi kembali lagi, kalau misalnya yang si NPD ini mau ya diajak untuk berkomunikasi seperti itu, maksudnya ayo kita kesini untuk menyelesaikan masalah lo ini gitu, gimana caranya, gimana solusinya ke depannya, dan gimananya, itu sih menurut gue cara terbaik dan cara yang paling bijaksana. Cuma kalau misalnya menurut gue, kalau gue ada di posisi kalian, tinggalin aja. Iya, kalau gue itu boleh. Kalau misalnya kalian ada consideration yang lain tuh, itu sangat dianjurkan mungkin ya, bisa dicoba gitu. Cuman ya itu yang namanya orang NPD, kayaknya gue
jarang deh orang tuh maksudnya yang sampai dia tuh sadar kalau dia tuh NPD gitu loh. Jadi memang itu harus melalui proses terapi sih. Kalau misalnya kalian cukup sabar untuk menemani, ya silakan, monggo aja. Ya kalau untuk debat juga, kalau dia misalnya lagi debat, mending hindarin deh, karena kalau misalkan dia sampai meledak pun mending lu tenang aja, karena emang dasarnya mungkin nggak bisa kontrol ya. Jadi ya itulah begitu. Kalau kalian ganti pertemanan, mungkin boundariesnya ditebelin, kata gua. Gitu, harus ada batasnya gitu. Yes, betul. Takutnya kalian ingat juga ya, negatif. Ya, hubungan itu dua arah, guys. Jadi kalau misalnya cuma salah satu aja yang kayak disuruh mengerti atau disuruh maklum, itu jebakan mental. Babak belur. Babak belur. Lagian kalian kan bukan babysitter mentality orang lain ya, gitu. Jadi kayak ngapain gitu. Yes. Baik. Yang selanjutnya gue bacain lagi. Yep, boleh. Ini goblok sih. Waduh, ini mohon maaf nih, bukan generalisasi, enggak. Bukan. Ini gue disclaimer dulu, enggak. Ini yang nanya aja. Pertanyaannya, kenapa banyak cewek bulol di Indonesia? Astagfirullah. Bentar, gue waktu bikin konten ini ya, konten carousel ini, gue sempat googling bulol itu apa, karena gue nggak tahu bulol itu apa. Jadi tahu nggak tahu? Bulol apa? Bucin tolol. Iya, bucin tolol. Oke, berarti benar. Google benar. Oke. Kenapa banyak cewek bucin tolol di Indonesia? Kenapa? Kalau gua ini tidak by research, tapi ini cuman mungkin bisa dilakukan pernah melihat. Tapi ini menarik sih menurut gua. Bisa dibikin research sih kalau misalnya ada yang ngambil fenomenologi. Menurut gue kenapa cewek Indonesia banyak yang bulol itu karena di Indonesia pun kita negara ketiga di dunia, itu negara paling fatherless. Father issue. Fatherless, jadi ketidakhadiran ayah itu tidak dirasakan dengan mungkin kebanyakan perempuan di Indonesia. Jadi kenapa mereka bilang bisa dibilang bocin tolol? Mohon maaf bocin tolol. Karena ya mungkin itu yang mereka cari gitu. Maksudnya kehangatan dan kekosongan itu yang mereka cari dari cowok lain, dari lelaki lain, instead of dari ayahnya sendiri gitu. Karena mungkin ayahnya juga hadir secara sepenuhnya gitu. Itu sih menurut gue ya, karena pas gue mikir kenapa ya, mungkin ada relate-nya dengan soal itu gitu. Ketika kenapa sih orang sampai nge-stuck di hubungan yang toksik? Mungkin kalau gue boleh bilang, mungkin itu yang dia baru pertama kali merasakan beberapa ya, mungkin awal-awal ya pas PDKT di treat like a princess. Nah itu yang bikin jadi susah move on-nya. Itu sih dari gue. Tapi mungkin nanti kita boleh ngomong lagi soal ini. Tapi nanti ini kan by research dulu ya, kita research dulu. Ini karena Q&A, jadi menurut gue sih cukup sampai situ sih menurut gue ya. Nah dari lu gimana Yus? Menarik sih itu. Sebenarnya gue gak punya jawaban yang menurut riset ya, karena bulol aja gue masih nyari Google. Apa? Bulol aja gue masih nyari Google ya. Kenapa banyak cewek bulol? Ya mungkin karena kemungkinan budaya juga sih. Kalau tadi kan Patrice mention fatherless, kalau mungkin dari sisi gue itu, kalau dari budaya kita terutama itu, cewek itu dari kecil diajarin kayak
mungkin ngalah aja gitu, jangan banyak ngomong nanti cowoknya takut, atau jangan terlalu dominan gitu nanti cowoknya takut. Akhirnya tuh mungkin ya, ini again mungkin mungkin akhirnya banyak yang tumbuh tuh jadi cewek yang ya udah nurut aja, nggak berani nanya, nggak berani speak up. Padahal dalam hati sebenarnya udah pengen banget gitu speak up. Sebenarnya bukan karena mereka yang nggak punya pendapat, tapi karena mereka tuh apa ya, kayak takut buat tidak diterima gitu ya pendapatnya mereka. Itu mungkin ya itu sih mungkin memang dari kecil diajarinnya seperti itu, jadi tumbuhnya jadi seperti itu. Tapi untungnya kita bukan cewek bulol ya. Pernah jadi cewek bulol. Pernah. Cuman ya akhirnya kan tersadar. Belajar dari pengalaman. Perlu beberapa step untuk mengubah menjadi dari cewek yang dulunya bulol sampai jadi yang seperti sekarang. Iya. Itu dia. Itu sekolahnya panjang, lebih panjang dari S1. Jadi takes time. Yang penting mau berubah sih gitu. Mungkin ada juga gue tambah satu lagi. Mungkin ada juga karena lu ngomongin dari segi sosial. Nah, mungkin juga cewek-cewek di Indonesia kan kebanyakan di push untuk punya pasangan, cepat merit. Nah, itu. Iya. Gue pernah tuh dengar omongan, kalau nggak salah pas dulu gue masih yang benar-benar gue masih tahu kan, pas fase-fase di mana gue baru putus, terus gue kayak beberapa tahun single, tetapi main aja gitu kayak sama si A, sama si B, sama si A, sama si B, tiap minggu ganti-ganti. Pernah tuh ada yang sempet nyeletuk apa, gue pernah denger deh pokoknya, jadi cewek tuh nggak usah terlalu picky, udah umur segini. Harus. Kayaknya kita pernah bahas deh di podcast kita ya. Lupa yang mana tapi. Yang season 1. Oh iya. Kenapa sih? Maksudnya jadi cewek tuh jangan terlalu picky. Kenapa? Gue mau picky, ya harus picky dong. Milih pasangan harus picky dong. Iya dong. Ya kali gak dipilih. Iya dong. Nah itu makanya tuh omongan-omongan tante-tante tuh ya. Iya. Lagi mohon maaf ya tante. Cuman saya udah gitu yang ngomong seperti itu nggak sadar kalau rumah tangganya tuh tidak harmonis. Betul. Makanya itu sebelum kalian ngomong sama orang lain, lihat dulu rumah tangga kalian bagus apa enggak ya. Penting untuk berkaca sih gitu. Yes. Lagian kita aja foto 100 foto buat di Instagram aja kita pilih satu kan. Nah itu pilih-pilih. Kenapa pasangan lu gak pilih-pilih? Nah itu gue aja milih foto di Instagram lamanya setengah mampus. Makanya baiklah kalau begitu ya bungkus dulu. Oke. Next. Gimana sih Kak supaya pasangan saya jadi grown up man? Oke. Saya bukan terapis. Kenapa sih jadi sesi konsultasi anjir? Gak apa-apa ya bercanda ya. Nanti jangan entah gak mau nanya lagi. Gak apa bercanda. Oke. Ya, gimana biar cowok saya jadi grown up man? Loh, masalahnya pilihan itu dia mau nggak jadi grown up man? Nah itu kan kembali lagi ya ke inisiatif seseorang. Namanya inisiatif itu artinya, coba gue google dulu ya. Inisiatif artinya daya usaha pertama untuk melakukan sesuatu.
Untuk menyelesaikan masalah, berarti inisiatif itu dari diri sendiri, ya, bukan orang lain. Itu dari Google AI sekarang udah pinter. Google ada AI-nya. Gemini. Nah, kalau menurut gue, lo nggak bisa ngajarin orang jadi dewasa kalau dia sendiri itu belum niat belajar. Ya. Pernah gue deket sama cowok, kayaknya gue pernah tahu sama cowok, pernah tahu nih cowok. Udah kayaknya umurnya waktu itu lebih tua dari gue juga. Terus nggak ada tujuan hidup. Kerjaannya nggak tahu kerjaannya apa. Di rumah aja kerjaannya. Terus tapi dia ngerasa dia fine aja gitu. Ya udah. Nah, lu bisa apa? Nah itu. Misalnya lu punya teman seperti itu, lu bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Lu mau push dia, kerja dong, apa gimana? Nggak bakal, dia nggak dengerin lu kalau dianya nggak mau. Dia merasa baik-baik saja seperti itu dengan kondisi dia yang sekarang. Ya. Itu karena dia merasa baik-baik saja. Itu masalahnya. Ya. Itu biasanya cowok-cowok Capricorn tuh kayak gitu. Oh my god. Bener gak? Oh my god. Ini bukannya gue mengeneralisasi semua Capricorn ya, tapi Capricorn yang gue tahu kayaknya hampir semuanya seperti itu. Dendi, coba nih, lu masih kalau lu dengar. Danger, lu coba konfirmasi dulu ini bener gak nih risetnya? Danger itu Capricorn ya? Capricorn dia. Oh dia Capricorn, oke. Sorry ya, ini gue bukan mengenerasikan semua Capricorn ya. Tapi gue nggak tahu ya Danger sebelum Capricorn. Tapi memang Capricorn yang gue tahu ada beberapa orang, 2 atau 3 orang cowok Capricorn ya begitu. Tapi mantan gue juga begitu sih. Dan dia Capricorn. Oke. Ya. Maaf. Jadi ngomongin Capricorn. Maaf ya Capricorn. Ya kan kalau gue sih baru ketemu satu lah yang gue into kan dulu kan, karena gue kenal lah gitu, kenal apa juga pacar ya gimana sih gitu. Cuma akhirnya ya benar kata Yosi, gue nggak tahu dia emang tidak memilih untuk grown up man sih. Itu siapa tuh yang ghosting? Oh, mau grown up mau nggak, kalau nggak mau grown up kalau nggak mau grown up lu tinggalin, kalau lu nggak tahan, kalau lu masih mau tahan, lu mau push, coba aja silakan gitu. Ya intinya tapi sih coba deh apa DM kita, gue penasaran bener nggak nih orang Capricorn yang lu tanyain. coba ya coba konfirmasi ya guys ya. Ini mohon maaf kalau ada yang tidak, ini disclaimer ya, gue tidak berfokus ke satu orang atau orang-orang tertentu, tapi memang sepengetahuan gue aja itu. Tapi kalau teman kita mah ini kok grown up man dia. Danger grown up man. Dia ada tujuan hidup, dia mau keliling dunia untuk nonton konser. Itu tujuan hidupnya. Luar biasa. Ya kan? Nanti kita bahas soal konser sama dia ya. Yes. Kalau ada yang mau silakan. Oke. Next question. Gue bacain dulu. dulu yang jawab deh, biarin. Pasangan beda agama. Pasangan beda agama itu pasangan yang kurang kerjaan atau harus diperjuangkan atas nama keberagaman. Anjay. Emang lu siapa? Partai lu. Marah sih ini si host kece sih. This is personal sih. Oh oke. I've been there, I've done that. Gimana? Gue pernah. Bentar, beda agama. Gue pernah. Jauh nggak sih bedanya? Bedanya apa? Lu sorry ini tidak mendiskreditkan. Bedanya gue ke gereja, dia ke wihara. Oke, baik.
Terus pernah gue suka sama orang yang beda keyakinan juga. Ngomongnya nyambung, baik, suportif. Maksudnya itu bukan tentang agamanya ya. Ya. Tapi tiap waktu itu kan kalau lagi deket tuh gue suka kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke depan gitu ya. Tapi tiap ngobrolin masa depan tuh kayak apa ya? Kayak nabrak tembok, ngerti gak? Okay. Kayak ada satu layer yang lu tuh nggak bisa tembus gitu. Okay. Lu nggak bisa tembus, nggak cukup, sayang itu nggak cukup untuk menembus layer itu. Contohnya, kalau misalnya lu udah pacaran ya, ini kalau gue ngomongnya kalau misalnya lu udah pacaran, udah terlanjur pacaran di beda agama. Kalau misalnya kalian ngomongin masa depan, misalnya, nanti kalau misalnya kalian punya anak kalian mau gimana? Mau dibawa kemana? Itu harus didiskusiin loh. Coba deh kalau iseng aja nanya gitu. Kalau misalnya dia tidak bisa menjawab, nah itu. Itu susah. Menurut gue banyak yang bilang sih memang ya. Tapi kan kalau misalnya udah sama-sama cinta bisa ngalahin segalanya gitu. Bisa, kalau lu nonton drakor. Bisa. Tapi real life-nya ya. Apalagi orang Indonesia. Nih gue tekankan lagi, kalian orang Indonesia. Kalau misalnya kalian pasangan beda agama, itu kalian bukan cuma berdua aja. Kalian juga berhadapan dengan keluarganya, value hidupnya dia sejak kecil, dia diajarin seperti apa, kalian diajarin seperti apa gitu. Bahkan orang mati aja bisa jadi problem gitu ya, karena dia caranya seperti ini, lu caranya seperti itu gitu. Gimana tuh? Sedih kan, maksudnya kalau misalnya memang sudah terlanjur ada di hubungan itu dan memang bisa, menurut kalian bisa ada solusinya ke depannya, ya monggo, gue tidak melarang juga gitu ya. Banyak juga kok orang-orang yang pacaran beda agama akhirnya nikah, punya anak, dan hidupnya bahagia-bahagia aja gitu, ada aja. Cuma kalau misalnya masih di awal-awal ya, gue saranin sih dipikir-pikir lagi karena tidak segampang itu. Karena bisa jadi cinta itu bisa bikin lo tuh harus ninggalin jati diri lo gitu. Lo yang tadinya mungkin bisa jadi kayak gue, contohnya gue udah bener-bener dari kecil tuh percaya Kristen gitu ya, Kristen dari kecil. Memang Kristen dari kecil, tapi gue bener-bener percaya Kristen lagi tuh bener-bener pas gue udah grow up dan gue memilih untuk tetap menjadi Kristen gitu. Kalaupun gue bersama dengan pasangan yang beda agama, beda keyakinan sama gue akan bilang ke dia, gue nggak akan pernah bisa dan pernah mau untuk pindah, mengubah keyakinan gue. Apapun masalahnya nanti ke depan, gue nggak akan pernah mau pindah keyakinan gue. Itu yang gue selalu omongin gitu ya. Kalau misalnya gue ada di posisi, kalau menurut kalian perlu diperjuangin, ya silakan diperjuangin. Tapi kalau misalnya masih yang awal-awal banget, coba dipikir-pikir lagi deh. Ini yang mana sih mantannya? Yang mana ya? Bahkan ya, gue pernah dulu sama orang Katolik ya, karena kan gue Kristen. Itu aja tuh beda. Dua itu masih beda loh. Beda. Maksudnya masih bener, maksudnya memang beda gitu. Bukan yang sama-sama ke gereja aja masih beda value gitu. Apalagi lu udah beda agama. Gue tuh kalau gue ya lebih kepada value yang sudah ditanamkan sejak kecil. Gue itu pacaran kan kebanyakan beda agama, tapi memang kebanyakan dapatnya yang Katolik. Memang yang apa namanya, yang saat itu menurut gue itu sama aja lah. Maksudnya kan sama-sama percaya Yesus gitu, dan maksudnya cuman tetap beda sih.
di ngobrol pun juga beda, maksudnya tuh ada bedanya lah gitu, dan akhirnya ada bedanya yang tidak bisa kita jelaskan. Iya, jadi ya ujung-ujungnya sekarang ya puji Tuhan end up-nya tuh yang sama-sama Kristen juga gitu, dan lebih nyambung karena punya core kehidupan, nilai-nilai value yang ditanemin dari kecil tuh sama sih gitu. Jadinya lebih bukannya ngebeda, ini disclaimer dulu, tidak membeda-bedakan semua agama ya, agama apapun semuanya baik, karena kan tujuannya sama, semuanya ke Tuhannya masing-masing ya gitu. Jadi tapi ini kalau dari segi mencari pasangan itu lebih baik sih biar ngobrolnya tuh juga endul gitu ya, sama-sama seagama aja. Kalau gua sih prefer itu. Kalau misalnya kalian prefernya dan Ci, tapi lu gue pacaran beda agama tidak ada masalah apa-apa, ya ngomong gua aja, nggak masalah. Yang penting deep talknya dikuatin aja gitu, karena kan apalagi yang untuk keserius gitu. Nah itu mesti lu googling deh pertanyaan-pertanyaan buat deep conversation soal itu gitu, cobain gitu. Kalau bisa dibilang juga gue sama pasangan gue yang sekarang sebenarnya masih beda sih. Karena dia itu kan Jewish ya. Iya, dia tuh tidak ada perjanjian baru di Alkitabnya. Oh iya, perjanjian lama kan mereka mah. Iya, waktu itu gue pernah tuh ikut ke gerejanya. Gerejanya dia, tapi dia kan nggak nyebut gereja, dia nggak nyebutnya sinagog. Apa sinagog? Sinagog. Oh sinagog. Ya, nggak bisa gue. Gue mencoba untuk mengikut tradisinya dia, karena gue pengen tahu juga ya, maksudnya ya udah sama-sama menghargai lah. Tapi gue jujur ke dia juga sih, setelah gue ikut semua tradisinya, gue bener-bener kayak gue nggak bisa nih kayak gini. Gue nggak bisa ikut kayak gini-ginian. Terserah kalau misalnya lo ada. Jadi pas tahun pertama gue di sini itu gue kayak mencoba untuk tahu, mencoba untuk ini seperti ini seperti ini gitu. Gue mencoba untuk berbaur, tapi pas sudah memasuki tahun ini, tahun kedua, gue bilang nanti lo kalau misalnya ada acara-acara yang kayak tahun lalu itu, gue nggak ikut ya, gue. Iya. Dan untungnya dia mengerti, dan dia sendiri pun maksudnya mengerti lah kalau itu pasti membosankan buat gue. Bahkan dia sendiri juga kadang merasa bosan gitu. Iya. Ya, gitu. I see. Baik. I see. Oke. Lanjut. Gue bacain ya. In this economy, pacaran apakah sustainable? In this economy, kalau nggak punya duit, mikirin pacaran apakah sustainable? Ini yang cowok apa cewek sih? Cowok. Gue kenal. Oh, yang cowok. Oke. Oke, ya, gue jawab dari sisi lu dulu apa gue dulu nih? Lu dulu boleh. Oke. Gue menjawab singkat dari sisi cewek ya. Gue sebagai cewek. Gue terserah kalian mau menganggap gue matre atau gimana. Tapi kalau gue pribadi realistis ya sebagai cewek, lo pacaran, lo pasti mau menikmati waktu bareng-bareng pasangan lo, mau mencoba melakukan aktivitas baru atau liburan ke sini ke sana, nyobain restoran baru, dan semuanya itu butuh apa? Uang. Nah, kalau misalnya in this economy, kalau misalnya lo merasa lo belum capable untuk membayar, lo belum capable untuk melakukan hal-hal itu, menurut gue pribadi, lo fokus ke diri lo sendiri dulu ya. Lo ya udah fokus aja ke diri lo sendiri dulu. Kalau misalnya memang lo mau ngedate, ya udah ngedate aja gitu. Kalau misalnya kalian lagi pengen
kenalan nih sama cewek gitu, ya udah nggak usah dipacarin. Ya. Itu menurut gue lebih fair ya, daripada ketimbang kalian buru-buru atau in a rush kayak nyari pacar, tapi ketika sudah pacaran jadi gimana sih effortnya pas lo PDKT, lu ngajak ke restoran mahal misalnya ya, tapi lu melakukan itu biar lu bisa dapat pacar gitu ya. Ketika lu udah dapetin dia, effort lu menurun gitu. Jadi kayak ya udah setiap minggu makan aja di tempat biasa, di apa gitu, di McD. Jangan seperti itu. Kalau misalnya memang kalian belum merasa mampu, belum merasa capable untuk melakukan memprovide itu semua, ya itu nggak sustainable menurut gue. Ya, kalau gue in this economy pacaran, kalau maksudnya masih mikir kayak gitu sih, lebih baik kerja dulu aja sih, nggak usah buru-buru. Pacaran yang benar kata Yosi, lebih fair itu untuk lu cari teman-teman aja, teman-teman buat ngedate gitu, atau misalkan mungkin teman-teman buat ngobrol gitu. Tapi ya benar nggak usah dipacarin, karena kan ya namanya pacaran itu harus siap ina-inunya, apalagi kan maksudnya dari sisi cowok gitu. Jadi lebih baik bekerja aja dulu gitu. Ya. Biar lebih sustain tujuannya, dan lebih jelas pacarannya untuk apa gitu. Gitu guys. Apalagi yang kiasan mau nyari cewek, pasangan nemenin dari nol, kayaknya enggak deh, jangan, kasihan. Jangan. Itu cewek harusnya tuh bisa ngelakuin yang lain ya, dibanding nemenin lu. Lebih baik lu fokus aja, nggak usah cari gitu, fokus aja. Benar. Oke. Jadi gitu ya, siapapun ini yang nanya. Oke. Ya, lanjut. Cara ngajarin pasangan kita biar inisiatif itu gimana ya, Ci? Ini sama ya. Gue kemarin nanya loh ke si Jeff. Ini sama ya, pertanyaannya mirip-mirip sama yang tadi nomor 4 ya. Yang Tapi ini sih gimana jawabannya Jeff? Basically memang inisiatif itu came up dari si cowoknya itu sendiri. Namun gitu, kalau cowoknya memang tidak peka, ada baiknya lu langsung meminta, tidak perlu kode-kode gitu. Lu mau apa lu ngomong gitu, karena si Jeff dan juga dia pernah baca juga, itu tuh cowok tuh sorry ya, ini kan kata apa namanya, gue denger dari dia. Cowok tuh bodoh. Iya, cowok tuh kayak anjing. Lu suruh apa dia bakal lakuin. Nah, penting lu ngomong gitu. Jelas, clear. Apa namanya? Clear komennya. Komen. Benar. Lu ngomongnya benar. Clear. Gitu. I see. Ngajarin kita biar inisiatif mah kan tetap aja tuh dari banding lu capek hati soal inisiatif dia apa enggak, lebih baik lu ngomong. Bener dong. Nah, coba gimana kalau dari lu, Yos? Iya, bener sih. Secara nggak sadar ya, memang hampir 2 tahun gue tinggal bareng sama cowok gue. Memang ada beberapa standar yang dari gue dan dari dia tuh beda gitu. Ini gue membicarakan kayak misalnya kerjaan rumah ya, karena kita tinggal bareng gitu. Gak bisa dong kayak apa-apa gue capek juga, gue kan kerja, dia juga kerja gitu, sama-sama kerja, kenapa nggak kita bareng-bareng aja gitu, maksudnya adalah pembagian tugasnya gitu. Memang di awal-awal tuh kayak gue ngerasa capek sendiri karena gue tidak ngomong
Karena gue ngerasa ini harus gue. Padahal nggak kayak gitu. Ada di satu inisiatif ya. Bener. Gue maunya dia inisiatif, tapi ternyata dia itu tidak aware atau tidak merasa kalau gue tuh membutuhkan bantuan. Ya, karena dia kayak ngelihat gue ya udah oke aja gitu. Nah, ada di suatu hari gue bener-bener yang kayak lagi capek banget, terus gue kayak ngelihat dapur abis gue masak berantakan, gue nangis. Abis masak nangis. Nangisnya bukannya kayak nangis gimana gitu ya, tapi kayak masih ada cucian piring gitu. Sejak saat itulah, nah terus dia nanya, kenapa lo nangis? Cucian piringnya belum selesai, gue bilang. Terus dia bilang, ya kenapa lo gak bilang gue? Terus gue bilang lagi, maksudnya, ya lu harusnya ngerti dong, lu jangan, gue lagi di dapur, lu harus lihat gue lagi ngapain gitu. Kalau misalnya ada ini cuciannya, lu harus bangun gitu, lu harus langsung sigap gitu gue. Terus dia bilang, nggak bisa gue, maksudnya kalau misalnya lo butuh, ya ngomong aja. Kenapa lo harus menahan nggak ngomong gitu sampai lu nangis sendiri? Jadi sejak saat itu gue bilang ke dia, nih ya, gue kadang tuh memang tidak bisa mengungkapkan. Gue bilang, gini aja deh, mulai sekarang tugas gue, misalnya gue habis masak, lu harus ada apa sih, harus ada pikiran gitu ya. Oh, berarti habis masak ada cucian piring nih. Lu, itu tugas lo. Jadi sejak saat itu kita benar-benar belajar kayak, memang sih butuh waktu gitu, kayak pas gue lagi masak, ini dong tolongin yang ini. Jadi gue sambil masak sambil gue ngomong gitu, ini tolongin ini. Jadi itu lebih enak di gue nya, karena gue ngerasa ya udah kita ngerjain ini bareng, dibanding awal-awal itu itu sih goblok sih memang. memang cowok itu nyata, cowok itu memang harus di komen maksudnya tuh dikasih tahu. Iya, jangan udah harus ada perintah. Kalau di komputer tuh harus ada perintahnya. Betul, ada promnya nih. Nah udah itu dah. Kalau ChatGPT ya prom. Betul. Kalau nunggu inisiatif aduh capek, udah mending ngomong aja. Lu mau apa? Lu ngomong gitu. Jangan. Bener. Satu lagi, cowok itu bukan dukun gitu. Dan juga mereka tuh lebih logik. Ada baiknya kita juga berpikir dengan lebih logik gitu. Apalagi jangan kode-kode deh. Kayaknya nggak masuk deh di mereka gitu. Jadi karena kode-kode dibanding kalian capek, aduh gue pengennya dia begini, dia begitu. Dia harusnya ngertiin gue yang nanti dulu. Kadang kan cowok juga ya, gue bilang tadi bukan dukun dan Tuhan dia mereka ya. Dia nggak tahu hati lu. Jadi mending udah simple, semua sama-sama win-win solution. Mantap. Yes. Tapi memang ya, ketika lu sudah mengkomunikasikan itu, tapi setelah itu gini gitu ya, ketika lu sudah mengkomunikasikan apa yang lo mau dan dia juga sudah mengerti, oh berarti dia maunya seperti ini. Lama-kelamaan seiring berjalannya waktu dia akan belajar menjadi inisiatif, ngerti gak? Jadi kayak ketika ibaratnya gini ya, ketika lo sudah memprogram robot dari awal gitu ya, ketika lo mengkomunikasikan itu ke dia, berarti itu lo lagi memprogram otaknya dia. Kalau misalnya dia itu harus seperti ini ketika lo habis ngelakuin ini gitu, nah dia udah ada otomatis tuh di pikirannya dia. Seiring berjalannya waktu itu programnya akan terus seperti itu. Nah, mending gitu. Diprogram, jadi diprogram tuh. Betul. Itu caranya. Semoga menjawab ya. Gitu. Yes. Semoga membantu ya, Kak.
Bantu ya Kak. Yang terakhir, ini pertanyaan lucu banget sih anjir. Pentingnya komitmen dalam berpacaran. Pentingnya komitmen dalam berpacaran. Seperti kayak yang gue bikin tuh di konten gue. Komitmen itu kayak banyak orang yang nyetir tapi nggak punya SIM. Akhirnya apa? Kalau lo nggak punya SIM nyetir, ketangkap polisi. Ya tentu dong. Jadi penting dong anjing. Lu biasa nggak punya SIM di Indo ya. Lu ketika di sini lu nggak bisa nyetir anjir. Gue di Indo nyetir nggak ada SIM. Gue nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Gue harus punya SIM dulu di Australia. Iya. Ya jadi ya itu penting. Kalau memang lu tidak into commitment, open relationship aja beres. Pentingnya komitmen dalam berpacaran itu sangat penting ya. Ini kayak jawaban dosen. Coba lu dulu dapat, gue mulu. Share dulu deh gue. Share gue di kamar lagi. Ya penting dong, namanya juga pacaran. Itu tuh sesuatu yang diperlukan lah ya, di komitmen gitu. Memerlukan komitmen gitu. Kalau lu tidak mau komitmen, ya gak usah pacaran. Simple as that, bro. Simple gitu. Ya kan gue bilang tadi, kalau lu nggak mau in commitment, open relationship aja coba gitu. Atau lu mau cari FWB-an, ONS, silahkan, terserah gitu. Itu kalau lu gak into komitmen. Dan maksudnya seperti yang di season yang lama, Bakuan podcast yang lama, kalau kata Gaby, itu kan cewek itu tidak didesain untuk menjadi cold heart bitch. Jadi komitmen perlulah Neng ya. Udah sesimpel itu. Gue tidak mau banyak-banyak perlu gitu. Simple itu sih. Extremely important kalau Inggrisnya ya. Iya. Itu benar-benar fondasi lu pacaran. Ibarat lu ngebangun rumah, itu fondasinya. Ketika nggak ada komitmen, ya udah hubungan lu gimana? Lu mau pacaran bertahun-tahun tapi lu nggak pernah ngomongin komitmen, pasti kandas deh. Nah itu. Jadi komitmen itu bukan cuma kata-kata ya yang ditanda kutip ya, itu di pertanyaannya ditanda kutip, bukan cuma kata itu komitmen. Itu benar-benar aksi nyata, itu pilihan yang membuat hubungan kalian tuh jadi apa ya? Jadi punya dedikasi ke depannya gitu loh dari kedua belah pihak. Kalau misalnya gini, gue pernah denger ya, seiring lo berjalannya hubungan lo, misalnya udah nikah sampai kakek nenek, bosan itu pasti ada. Rasa cinta itu bisa timbul juga. Yang membuat kalian bertahan adalah komitmen. Ketika kalian udah tua, kalau kalian ngelihat konten-konten TikTok tuh yang kakek nenek udah tua tapi masih benar-benar kayak cute banget gitu, lebih cute dari hubungan kita, itu mereka punya komitmen. Ya. Kalau nggak ada komitmen, nggak mungkin tuh bisa sampai seperti itu gitu. Jadi cinta itu sebenarnya nggak cukup. Untuk ada di satu hubungan itu, cinta itu nggak cukup. Komitmen itu lebih penting. Itu paling vital. Bukan hanya komitmen biasa, tapi juga ada komitmen untuk menjaga hubungan itu tetap hangat juga gitu. Itulah yang menjadi hubungan kalian itu jadi sehat. Dan misalnya nggak ada komitmen, apa yang akan terjadi? Bisa jadi lo jadi takut, atau lo merasa nggak yakin di dalam suatu hubungan, atau lo susah deh untuk maintain long term relationship
pernah gak sih lu ngedenger dalam suatu hubungan itu ada kayak step-step, ada level-level tertentu gitu, ada 4 level Ada atau 5 3 fase. level ya? 5 fase ya. Nah, banyak orang katanya berhenti di fase keberapa gitu, karena di situ tuh nah itu coba di Google. Jadi kalau pas lu masih awal-awal tuh masih honeymoon stage, masih kayak intense attraction, masih excited, mau ketemu setiap minggu. Terus ketika lu sudah melewati fase itu power struggle stage, ketika ketika pasangan itu melihat flaws-nya, kayak perbedaan masing-masing kedua belah pihak itu. Nah, tapi itu membawa kalian itu ke crucial stage di mana komunikasi dan conflict resolution skill kalian itu diuji. Iya. Untuk untuk mengatasi suatu masalah dan membuat solusi untuk masalah tersebut. Nah, di stage yang berikutnya itu stability stage, di mana setelah navigasi lebih ke menerima. Akhirnya ternyata compromise. Kompromi, betul. Ada perbedaan ketika tadi yang ternyata lu begini, ternyata pasti power struggle, lu ternyata begini. Nah, di stability stage ini lebih ke menerima, acceptance. Accept, ya udahlah, untuk hal-hal yang seperti ini gue bisa kompromi gitu. Yes. Lebih communication dan terasa lebih improve biasanya. Dan di situ juga dimana stage dimana kalian tuh membangun kayak rasa secure dan percaya kepada pasangan kalian. Betul. Yang keempat, nanti kita ini dalamin lagi boleh nih. Boleh. Ke commitment stage. Ngapain tuh di commitment stage? Dia bilang udah fully commit ke relationship ini. Maksudnya udah bisa survive di konflik-konflik yang ada, dan juga menerima ketidaksempurnaan pasangan, dan itu sudah komit akan hal itu. Dan juga mungkin include juga living together, kemudian juga engage, dan akhirnya married, dan juga planning a future. Gitu. Dan di stage ini tuh udah mungkin kebanyakan orang sudah merencanakan long term goals and plans juga. Biasa mereka tuh bikin conscious decision untuk mendalami komitmen di relationship mereka. Nah, yang terakhir adalah co-creation stage. Ya, mereka kayak ngebangun hidup bersama lah. Ketika sudah melalui fase komitmen itu ya udah punya tujuan yang sama, punya goal yang sama, punya decision making yang sama juga. Maksudnya udah strong lah, udah jadi kita, bener-bener aku dan kamu menjadi kita, menjadi satu ya. Jadi love yang di co-creation ini tuh jadi a safe home, safe space. Udah bukan lagi yang ada stormnya. Jadi itu kita berdua yang against the world, bukan kita saling bermusuhan lah istilahnya. Bukan kita yang gontok-gontokan. Nggak ada di satu tim. Ya, kan namanya hubungan teamwork ya. Oke. Itulah pertanyaan yang mengakhiri sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, mulai yang dari bikin saya kesel sampai yang bikin saya termotivasi. Maaf. Terima kasih semuanya atas pertanyaannya. Jangan kapok untuk nanya lagi, biarpun gue jawabnya tadi agak-agak sarkas ya. Emang kadang suka nanya sih kita tuh. Pertanyaannya tuh suka bikin ke-trigger gue, gampang banget ke-trigger gue. Orangnya darah tinggi. Mungkin gue boleh ngurangin garam kali besok-besok. Boleh. Anjir lah. Oke. That's a wrap for today. Gimana nih? Kalian
relate gak sama jawaban-jawaban kita? Kalau nggak relate, boleh di komen aja, nggak apa-apa. Kita open kok untuk kritik dan saran. Jadi kalau misalnya kalian punya cerita, punya pendapat, bisa DM, bisa komen di video ini juga, bisa terang-terangan, bisa ngumpet-ngumpet, terserah. Intinya kita suka banget sih bacain cerita kalian. Lucu-lucu ya pertanyaannya juga kadang. Jangan lupa juga follow kita di Instagram @bakwanpodcast. Dan subscribe semua platform channel kita di YouTube, di Spotify, ada di Apple Podcast juga. Tinggal klik Bakwan Podcast, itu langsung pasti ada ketemu paling atas. Semoga. So yakin gitu tuh. Tapi nggak apa-apa, Neng. Aman. Oke. Kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan karena kita cuma manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kesalahan. Ketidaksempurnaan ya. Yes. Alright, see you in the next episode, guys. Bye. Bye.